Shalom, perkenalkan nama saya Ezra Kristiani dengan NIM 2002 111 892 Prodi Pak semester 3A dengan sejarah gereja, yaitu temanya yaitu sejarah gereja perdana hingga reformasi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja Kristen sepanjang 2000 tahun, mulai dari negara Israel hingga Eropa, Amerika, dan Indonesia. Itu sangat menarik untuk dicermati. Sejarah gereja itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja yang tidak terbilang banyak dan juga menimbulkan kejadian-kejadian yang mengubah alur sejarah dunia. Tanggal-tanggal terpenting dalam sejarah gereja dan kekristenan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah gereja. Dalam materi ini, kami akan membahas peristiwa-peristiwa itu, peristiwa yang terjadi dari terbentuknya gereja mula-mula sampai kepada gereja modern sekarang ini. Baik, yang pertama itu lokasi sejarah gereja mula-mula. Gereja saat itu dimulai 40 hari sebelum kebangkitan Yesus. Yesus sudah meminjam bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. Mengapa ada penganiayaan dan penghormatan? Di sini semula gereja dianiaya, dihambat dan secara sistematis berusaha menyelesaikan sampai tahun 250. Saat itu, negara mengambil inisiatif untuk secara sistematis memusnahkan agama Kristen pada saat itu. Dalam hal ini, Kaisar Decius 250 dan Kaisar Diocletianus Gnaeus 300 adalah para tokoh yang sangat membenci agama Kristen pada saat itu. Lalu kemudian bagaimana keadaan gereja pada awal abad pertengahan? Nah, di sini periode ini dia dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Kaisar Romawi Barat hingga dimahkotainya Charles menjadi Kaisar Eropa Barat kira-kira tahun 476 hingga hari Natal tahun 80. Lanjut, apa yang terjadi dengan gereja pada awal mula Eropa? Nah, kita bisa lihat di sini pada periode ini dimulai sejak penghabisan Karl Agung sebagai Kaisar Eropa Barat hingga jatuhan kekalahan Romawi Timur dengan direbutnya Konstantinopel oleh bangsa Turki, dan reformasi Protestan kira-kira tahun 800 hingga 1500. Baik, next. Reformasi atau perubahan apa saja yang terjadi dengan gereja pada awal mula Eropa? Periode ini oleh tokoh-tokoh yang membawakan dalam gereja Katolik Roma kira-kira tahun 1517 hingga 1600. Tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, Johannes Calvin, John Knox pada akhirnya terpilih dominasi para uskup dan biarawan dalam mempelajari Alkitab. Nah, sejak abad ke-17, penjelajah dari Eropa menjelajahi dunia, dan pada saat yang bersamaan itu mereka membawakan iman mereka ke seluruh dunia pada saat itu, ya teman-teman. Next, apakah yang akan dilakukan gereja modern saat ini? Nah, kita bisa lihat sendiri ya, saat ini gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan mereka yang rusak. Di sini dulunya mereka pernah menjalin hubungan yang rusak, teman-teman ya. Jadi mereka mencoba untuk memperbaikinya, sebagaimana dilakukan pula oleh Katolik dan Lutheran. Lanjut, apa yang kita pelajari dari sejarah gereja kita? Kalaupun kita hanya belajar beberapa hal dari sejarah gereja, kita perlu mengenali pentingnya hendaklah hadis Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Setiap kita bertanggung jawab untuk mengetahui apa kata Alkitab.
Nah, saat ini ada banyak gereja, namun hanya satu kitab, yaitu Alkitab. Mari kita dengan hati-hati mempertahankan iman kita kepada Yesus dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa mengubahnya. Saran patutlah kita bersyukur sekali lagi kepada Allah atas pemeliharaannya terhadap gerejanya yang terus memimpin sejarah umat manusia hingga saat ini. Sejarah gereja ini juga menjelaskan makna sebenarnya dari dalam diri sendiri, yaitu orang yang dipanggil keluar sepanjang zaman. Allah terus membangkitkan kaumnya untuk membawa gereja tetap berdiri. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.